Tenggara Timur kunjungi SMK Negeri 5 Kupang tinjau program unggulan One School One Product guna membentuk karakter siswa siap masuk dunia kerja dan membuka peluang usaha. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Melki Lakalena melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 5 Kupang untuk meninjau program unggulan serta hasil karya para siswa dari berbagai jurusan. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya program One School One Product sebagai salah satu program prioritas pendidikan vokasi. Program ini dinilai mampu membentuk karakter siswa agar tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu membangun karir dan membuka peluang usaha. Ini kegiatan yang penuh dengan substansi sebagai sebuah gerakan strategis dari Pemprov Provinsi NTT untuk mentransformasikan pendidikan vokasinya itu lebih relevan, produktif, berdampak bagi negara dan punya nilai ekonomi yang baik. Tiap jurusan memamerkan produk unggulan mereka, seperti jurusan Desain Komunikasi Visual menampilkan layanan cetak gelas sablon baju, sementara jurusan Tenaga Kelistrikan memamerkan inovasi seperti lampu lalu lintas 4 simpang hingga powerbank solar panel. Produk lainnya juga datang dari jurusan Teknik Otomotif berupa jasa perbaikan kendaraan. Selain memiliki 9 jurusan keahlian, program Teknik Energi Terbarukan juga menjadi salah satu jurusan unggulan dengan minat siswa terbanyak. Bahwa di SMK Negeri 5 Kupang terdapat 9 program keahlian. Program keahlian pertama adalah Teknik Energi Terbarukan. Program ini menjadi program keunggulan di SMK Negeri 5 Kupang dengan berbagai aneka produk yang pada kesempatan tadi telah dikunjungi oleh Bapak Gubernur. Melalui program One School One Product diharapkan sekolah kejuruan mampu mencetak siswa yang kreatif, inovatif, dan siap berdaya saing di dunia kerja maupun bisnis. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Indonesia perkuat sinergi pengendalian inflasi serta digitalisasi demi kemajuan Kota Kasih yang maju dan sejahtera. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo secara resmi membuka High Level Meeting atau HLM Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kupang Triwulan 1 tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang Nembrala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur ini membahas strategi pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kota Kupang juga meluncurkan program digitalisasi pajak daerah sebagai bagian dari transformasi layanan publik dan peningkatan transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Bagi saya inflasi ini bukan sekedar angka statistik. Jadi inflasi ini kita bicara soal cabai masyarakat di dapur, kita bicara soal harga beras di pasar, ketersediaan minyak goreng. Jadi ini kita bicara soal ongkos hidup masyarakat kecil. Kita bicara soal isi dapur masyarakat. Oleh karena itu bagi saya TPID itu bukan hanya forum koordinasi. Jadi tim pengendali inflasi daerah itu bukan hanya forum koordinasi, tapi forum tanggung jawab moral. Wali Kota Kupang juga menegaskan digitalisasi pembayaran pajak menjadi perubahan perilaku masyarakat agar lebih luas, terbuka, dan transparan. Kita melakukan perubahan budaya birokrasi dari manual menuju digital, dari lambat menuju cepat, dari tertutup menuju terbuka, transparan, efisien, akuntabel. Ini ada simbol di sana. Jadi bukan hanya sekedar launching digitalisasi pajak daerah, tapi di sana ada simbol perubahan budaya birokrasi. Melalui sinergi TPID dan TP2DD serta peluncuran digitalisasi pajak daerah, pemerintah Kota Kupang berharap stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan modern. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.
Mengantisipasi lonjakan penumpang saat Ramadan dan Lebaran, manajemen Bandara El Tari Kupang menyiapkan posko terpadu angkutan Lebaran sebagai pusat koordinasi dan pelayanan terpadu guna menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Manajemen Angkasa Pura Indonesia melalui Bandar Udara El Tari akan memfasilitasi posko terpadu angkutan Lebaran sebagai pusat koordinasi selama periode siaga. Hal ini disampaikan GM Manager Bandara Internasional El Tari Kupang dalam momen penandatanganan MOU bersama pemerintah Kota Kupang pada Selasa 3 Maret 2026 di kantor Bank Indonesia. Posko ini melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI Polri, maskapai penerbangan, otoritas bandara hingga stakeholder kebandarudaraan lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan tetap terjaga, sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa bandara. Posko ini berisi satu tempat data-data informasi karena memang menjadi pusat komando juga. Bandara ini dioperasikan tidak hanya kami sendiri. Kami mendapat support dari stakeholder yang lain, dari pihak BMKG, pihak Airnav, kemudian pihak ground handling, pihak airlines yang tentunya memastikan dalam periode posko ini berjalan dengan lancar, selamat, dan aman. Posko terpadu ini juga difungsikan sebagai pusat layanan informasi dan ruang koordinasi apabila penumpang mengalami kendala, seperti keterlambatan penerbangan maupun gangguan operasional akibat faktor cuaca, termasuk hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang. Jadi memang sudah menjadi program nasional. Di tempat posko inilah kami membicarakan, mendiskusikan mungkin ada kendala-kendala ataupun hal-hal lainnya seperti apa. Contoh nanti misalnya ada delay, oke, kalau delay berapa lama, terus penumpangnya seperti apa. Penumpang itu butuh informasi, kejelasan informasi, dan kepastian mereka jadi terbang apa tidak. Nah itu tentunya di posko inilah kami gunakan untuk mendiskusikan baik operasional ataupun hal-hal yang mungkin di luar kondisi, karena prediksi tadi ya, ada hujan, angin, dan segala macam yang mungkin menghambat. Nah diskusi ini kita lakukan di sini. Diharapkan Angkasa Pura Indonesia terus menghadirkan layanan prima sebagai bentuk komitmen dalam memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian perjalanan bagi masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Rapat tinjauan manajemen tingkat Universitas Nusa Cendana menjadi momentum penting sinergi kampus dan pemimpin daerah. Melalui penandatanganan MOU penelitian dan kuliah kerja nyata tematik, Undana menegaskan komitmen mendukung kebijakan daerah yang berbasis kajian ilmiah dan berpihak pada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Rapat tinjauan manajemen tingkat universitas digelar di lingkungan Universitas Nusa Cendana, mempertemukan unsur pimpinan kampus dengan para pemimpin daerah di Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini dihadiri para pemimpin daerah antara lain Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo, Wakil Bupati Kupang Aurum Tito Eki, Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Lioe, serta Wakil Bupati Rotendao Apremoe Dudelusi Detan. Pertemuan ini menjadi ruang strategis memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui program kuliah kerja nyata tematik. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Undana yang selama ini menghadirkan berbagai kajian strategis dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Menurutnya kajian ilmiah menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan publik. Pemerintah Kota Kupang beserta seluruh warga Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih kepada Undana, kepada Pak Rektor, memberikan apresiasi juga yang tinggi karena kita telah diberikan kajian-kajian penelitian tadi yang nilainya 1 miliar. Ini kan bagus sekali. Kita buat kebijakan itu kan harus berdasarkan kajian, jadi harus bottom up. Kita kalau buat kebijakan tidak bisa top down.
Orang butuhnya apel kita kasih jeruk, nanti salah. Orang butuhnya apel harus kasihnya apel supaya tepat sasaran. Nah untuk itu kita butuh kajian, butuh penelitian. Ya, semoga nanti penelitian-penelitian ini tidak hanya berhenti di rak-rak buku perpustakaan, hanya tidak berhenti di atas meja, tapi nanti dia harus mewujud nyata dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat. Nah itu harapan kami. Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana Profesor Jeffrey Bale menegaskan bahwa mendukung pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota merupakan bagian dari kewajiban moral dan akademik perguruan tinggi. Rektor menyampaikan komitmen bahwa seluruh program yang disepakati hari ini akan dikomunikasikan secara intens bersama pemerintah, khususnya pemerintah Kota Kupang untuk menentukan aspek prioritas yang akan dikerjakan tahun ini sebagai bagian dari target capaian visi misi pemerintahan saat ini. Pak Wali, ini sudah merupakan kewajiban kami untuk mendukung pemerintahan baik di lingkup provinsi maupun kabupaten kota seperti yang kita komitmen pada hari ini. Seluruh kegiatan yang kami komitmen pada hari ini kami akan melakukan komunikasi intens dengan pemerintah khususnya Kota Kupang untuk melihat kira-kira aspek mana yang kita kerjakan tahun ini sebagai bagian dari target pencapaian visi misi dari pemerintahan Pak Wali dan Wakil Wali Kota saat ini. Saya rasa itu sih yang paling penting. Inilah tanggung jawab moral dan kewajiban kami untuk mendukung pemerintah di lingkup provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk tentunya Kota Kupang. Dalam agenda tersebut turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang difokuskan pada kerjasama riset dan pelaksanaan KKN tematik di wilayah masing-masing daerah. Dengan kolaborasi ini, kampus dan pemerintah daerah diharapkan berjalan beriringan memastikan setiap kebijakan lahir dari kajian ilmiah yang kuat dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bayar zakat di kantor, Dompet Duafa hadirkan layanan kemudahan zakat bagi pegawai muslim. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.